Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana puasa dapat melatih kita untuk mengendalikan diri. Pengendalian diri atau self-control adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan baik dirinya sendiri ataupun orang lain. Kemampuan untuk mengendalikan diri sangat penting bagi semua orang, karena jika kita tidak dapat mengendalikan diri, bisa membahayakan diri kita sendiri ataupun membahayakan orang lain. Manusia terdiri dari raga dan jiwa. Raga adalah seluruh anggota badan atau tubuh atau fisik. Sedangkan jiwa adalah sesuatu yang bukan fisik, tetapi keberadaannya sangat penting bagi kehidupan. Keberadaan jiwa secara ilmiah telah kita bahas pada video-video sebelumnya. An-nafsu artinya jiwa, bisa dilihat pada Kamus Al-Munawwir halaman 1446. Terdapat beberapa ayat di dalam Al-Quran yang membahas mengenai jiwa, yaitu 1. Jiwa ammarah. Terdapat pada Quran Surat Yusuf ayat 53. Dan tidak aku membebaskan jiwaku. Sesungguhnya jiwa selalu menyuruh pada kejahatan, kecuali apa yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Amaratun artinya suka atau banyak perintah, menghasut atau yang menganjurkan untuk berbuat jahat. Bisa dilihat pada Kamus Al-Munawwir halaman 38. 2. Jiwa lawammah. Terdapat pada Quran Surat Al-Qiyamah ayat 2. Dan benar-benar aku bersumpah demi jiwa yang mencela keras. Lawwama artinya mencela keras. Bisa dilihat pada Kamus Al-Munawwir halaman 1258. 3. Jiwa mutmainnah. Terdapat pada Quran Surat Al-Fajr ayat 27. Wahai jiwa yang tenang. Al-mutmainnu artinya yang tenang, tentram. Bisa dilihat pada Kamus Al-Munawwir halaman 864. Jiwa-jiwa tersebut sangat berhubungan dengan raga, karena untuk menjalankan kehidupan, raga dan jiwa bekerja sama membentuk diri seseorang. Jadi diri merupakan gabungan antara raga dan jiwa. Seseorang tidak dapat mengendalikan diri biasanya disebabkan oleh stres. Stres adalah perubahan reaksi tubuh ketika menghadapi ancaman, tekanan, atau situasi yang baru. Seseorang tidak dapat mengendalikan diri biasanya karena mabuk, sehingga dapat membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain. Tidak sedikit orang yang mengalami stres akan beralih kepada minuman yang beralkohol untuk meredam dan mengatasi apa yang sedang dirasakan. Namun, alkohol itu sendiri dapat memicu rasa stres. Dan juga seseorang tidak dapat mengendalikan diri ketika marah yang diakibatkan oleh stres. Tentunya, terdapat hubungan antara mabuk, marah, dan juga stres. Meskipun tidak semua orang yang mabuk mengakibatkan marah, dan juga tidak semua orang yang marah beralih kepada minuman yang memabukkan. Selain beberapa hal tersebut, kurangnya pengendalian diri yang diakibatkan oleh stres menyebabkan perilaku impulsif. Di antaranya mengakibatkan impulsif buying. Bagi sebagian orang, belanja merupakan salah satu cara
untuk menghilangkan stres. Tetapi kebiasaan ini dapat menimbulkan perilaku impulsive buying, yaitu membeli barang tanpa memikirkan manfaat dan kebutuhan sebenarnya. Sebenarnya, perilaku impulsif bukan hanya ketika berbelanja saja. Impulsif adalah sikap saat seseorang tidak sabar memuaskan keinginannya dengan melakukan sesuatu tindakan tanpa memikirkan akibat di kemudian hari. Perilaku impulsif memiliki ciri-ciri mudah tersinggung, mengeluarkan emosi yang berlebihan, menyakiti diri sendiri, ataupun menyakiti orang lain. Bertindak spontan, dan lebih memilih sesuatu yang instan tanpa memikirkan akibatnya. Dikarenakan bahayanya akibat dari stres, sekarang kita akan mencoba untuk menelusuri bagaimana terjadinya stres. Proses terjadinya stres terjadi dalam dua jalur. Yang pertama, melalui aktivitas simpatetik terhadap ANS atau Automatic Nervous System dari sistem medula adrenal, mengakibatkan medula adrenal untuk menyekresi epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin yang mempengaruhi sistem kardiovaskular, pencernaan, dan respirasi. Jalur yang kedua yaitu hypothalamic pituitary adrenal atau HPA. Proses ini dimulai dengan persepsi terhadap sesuatu yang mengancam, sehingga merespon dengan cepat pada hipotalamus. Hipotalamus merespon pelepasan kortikotropin releasing hormone yang akan merangsang hipofisis anterior untuk menyekresikan adrenocorticotropic hormone atau ACTH. Hormon ini merangsang korteks adrenal untuk menyekresi glukokortikoid termasuk kortisol. Sekresi mengarah sumber energi tubuh, meningkatkan kadar gula darah yang berguna untuk energi sel. Kortisol juga sebagai antiinflamasi yang memberikan perlawanan alami selama respon fight or flight atau melawan atau menghindar. Ketika menghadapi stres, tubuh akan melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Hormon adrenalin dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Kelenjar ini terletak di bagian atas kedua ginjal. Hormon adrenalin berfungsi untuk bereaksi ketika sedang menghadapi situasi yang menegangkan, penuh tekanan, atau berbahaya. Hormon kortisol juga dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Hormon kortisol berfungsi mengatur metabolisme, lemak, protein, karbohidrat, juga membantu menekan respon peradangan, kadar gula darah, tekanan darah, dan siklus tidur. Kelenjar adrenal melepaskan hormon kortisol ketika sedang stres, bertujuan membantu mengumpulkan energi agar mampu mengendalikan reaksi tubuh terhadap stres. Hormon adrenalin bekerja sama dengan kortisol untuk mengendalikan respon tubuh terhadap stres. Dipercaya secara luas bahwa pada saat kebutuhan metabolisme meningkat, seperti stres, kortisol diperlukan untuk mobilisasi energi, misalnya konsentrasi glukosa darah yang lebih tinggi, untuk memicu reaksi melawan atau menghindar. Pengaruh stres bisa berakibat pada diri sendiri ataupun orang lain. Pengaruh pada diri sendiri. Saat marah dikarenakan stres, terjadi peningkatan jumlah adrenalin sebesar 20-30 kali lipat, sehingga mengakibatkan jantung berdetak lebih cepat, meningkatkan tekanan darah, dan juga menambah pembentukan kolesterol dari lemak protein berkepadatan rendah.
sehingga tingginya hormon adrenalin dapat meningkatkan resiko penyakit pembuluh darah, jantung, dan otak, seperti serangan jantung, stroke, dan sebagainya. Sedangkan pengaruh terhadap orang lain bisa mengakibatkan rusaknya hubungan sosial dikarenakan kekerasan verbal, bahkan juga bisa menyebabkan kekerasan fisik. Lalu, bagaimana puasa dapat mengendalikan diri yang diakibatkan oleh stres? Perintah saum atau puasa Ramadan terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang dari sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, maka hitunglah dari hari-hari lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, menebusnya memberi makan seorang miskin. Maka, barang siapa dia mengerjakan kebaikan, maka lebih baik baginya. Dan bahwa kalian berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Manfaat puasa Ramadan telah terbukti dapat menangani suasana hati, parameter komposisi tubuh, dan kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan yang dimediasi oleh kortisol dan faktor neurotrofik yang diturunkan dari otak atau BDNF. Puasa dapat menstabilkan hormon kortisol dan adrenalin yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Hal ini berarti bisa menekan tingkat stres. Dalam sebuah penelitian, respon kortisol bebas terhadap rangsangan berada di bawah kendali signifikan pusat-pusat yang bertanggung jawab memantau ketersediaan energi. Kadar glukosa yang rendah tampaknya menghambat respons adrenokortikal atau korteks kelenjar adrenal pada subjek sehat. Hasil ini menunjukkan bahwa akses terhadap energi merupakan prasyarat untuk respons stres. Hypothalamic Pituitary Adrenal atau HPA. Saat berpuasa, selain hormon kortisol, hormon adrenalin juga dapat terkendali akibat dari berkurangnya ketersediaan energi. Dalam sebuah penelitian yang lain, setelah puasa singkat selama 8-10 jam, remaja sehat yang bukan perokok dengan kadar glukosa darah dalam kisaran euglisemik atau memiliki konsentrasi glukosa normal dalam darah tidak lagi merespon stres psikososial, yaitu stres yang diakibatkan oleh keadaan yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang, sehingga orang tersebut terpaksa mengadakan adaptasi untuk menanggulanginya. Dengan berpuasa juga akan menurunkan emosi, karena kita dianjurkan untuk mengendalikan marah ketika berpuasa, sehingga dapat menstabilkan hormon adrenalin. Sesuai dengan hadis riwayat Sunan Abu Daud, nomor hadis 2016. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, puasa adalah tameng. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan melakukan perbuatan bodoh. Apabila terdapat seseorang memusuhinya atau mencelanya, maka hendaklah ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita berpuasa tetapi masih stres? Tidak ada yang salah dengan puasa, karena telah ada penelitian ilmiah pada puasa. Kemungkinan pelaksanaan puasa kitanya yang masih belum sempurna diakibatkan oleh kadar glukosa yang masih tinggi di dalam tubuh kita
dari makanan yang dikonsumsi berlebihan ketika berbuka atau ketika sahur. Begitupun kenapa kita masih kecanduan ketika berpuasa. Ingat, selain hormon dopamin, dalam kasus kecanduan terdapat hal lain yang berpengaruh, yaitu memori rasa senang akibat kecanduan yang disimpan di hipokampus dan amigdala. Sehingga ketika indera kita menangkap sesuatu yang menjadi candu, otak masih mengenali rasa senang tersebut, sehingga kita tidak dapat mengendalikan jiwa atau diri kita. Dan juga kita jangan sampai mengabaikan ritme sirkadian atau siklus tidur bangun yang teratur. Semoga dengan berpuasa kita dapat mengendalikan diri, terbebas dari kecanduan, dan tubuh kita menjadi lebih sehat. Meskipun terbukti bahwa puasa dapat melatih kita untuk mengendalikan diri, tetapi yang lebih utama, kita berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim nomor hadis 1945. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu macam kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali." Allah Azza wa Jalla berfirman, selain puasa, "Karena puasa itu adalah bagiku, dan akulah yang akan memberinya pahala. Sebab ia telah meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karenaku." Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan karena ia berbuka, dan kebahagiaan karena ia bertemu dengan Robnya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika lumaghfirli yata'awalu Qur'an. Konten ini hanya berbagi ilmu. Maaf jika dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jiwa dan raga, juga menjadi pribadi yang lebih baik. Referensi ada di deskripsi. Silahkan kalau ada yang mau menulis komentar, saran atau kritik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.